Dibuka dulu mute-nya, Om Leo. Om Leo. Makanya jangan di mute dong ya. Ya kalau nggak mute, Om nggak bisa tertib. Om jangan motong-motong Romo kalau Romo lagi bicara. Lain lagi Itu nih baru namanya yang etika, itu dalam komal. Anda bicara attitude tapi saya tidak diperlakukan dengan attitude yang Anda bilang. Ya Om Dari lihat tadi. kelakuan Om lah. Lah, Langsung aja poin Pak. saya ketika Anda bicara Udah saya langsung, mute. udah langsung aja tanggapin Romo itu. Lanjut aja, Jangan tanggapi lagi biar kita dapat komentar. poinnya. Ayo Pak, ditanggapi tadi itu. Ya, saya pikir ini yang terakhir aja lah. Kalau masih dipotong-potong, biar enak. Saya juga ada damai, Anda damai. Kalau masih tidak kondusif dengan cara-cara begini, saya turun aja ya. Tapi ini yang terakhir saya mau kemukakan ya. Saya harap kita lebih kondusif. Saya akan belajar menghargai Anda dengan mendengar dan saya mute mic saya. Langsung ke Baik. poin Pak. Oke. Jadi begini, kita fokus pada soal anugerah. Bukan kepada apa yang kita dapatkan, tapi anugerah. Saya tidak menanggapi poin yang kedua, saya menanggapi poin pertama. Soal respon ya. Gitu. Bukan akibat dari respon, bukan. Tapi respon. Artinya, kalau ada seorang ayah ya yang memberikan hadiah sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda cintanya kepada anak tersebut, selaku ayah yang baik, tentu dia tidak pernah memandang, oh kamu pernah pernah berbuat salah, kamu sekolahnya bolos-bolos, ya, kamu mencuri uang saya. Saya pikir kalau ayah yang baik, jika dia bertolak pada pemikiran semata-mata yang dilihat anaknya, atau mungkin saya ibaratkan begini, jika seorang ibu melahirkan anak, dia pasti tidak akan berpikir suatu saat mungkin nanti anaknya akan menyakiti dia. Kalau dia berpikir begitu, maka dia tidak akan membesarkan anaknya. Kan begitu. Begitu juga ayah yang memberikan anugerah, hadiah, hadiah, cuma-cuma. Mana mungkin ayah itu memandang anaknya dari sisi jahatnya atau dari sisi tidak baiknya. Nah jadi selaku anak, tentu saja dia pasti, kalau dia cinta dengan ayahnya, dia akan menerima penghargaan yang diberikan ayahnya. Om Leo, saya langsung Bapak Om Leo, sayang sebentar, kepada anak-anaknya. 2 detik saja Om Leo. Bagaimana Bapak sayang dengan, kepada 1 anaknya. detik saja Om Leo, Dan juga supaya kejar kepada orang yang Om Leo, takut akan dia. Om Leo, kita kejar sedikit Dipotong pertanyaan. lagi. Maaf, Ya, bukan sudah. potong. Bagaimana dengan anak yang mencaci maki mamanya? Apakah bapak yang baik akan juga memberikan hadiah? Lanjut Pak. Saya tanya, kalau mamanya melahirkan seorang anak, apakah mamanya tahu? Pertanyaannya Atau jelas kalau dong, Om Leo. bentar, saya Pertanyaannya jawab. jelas. Saya jawab menurut pertanyaan itulah kalau saya menghadapi buah pemikiran yang beda ya. Jadinya beda-beda juga. Fokus. Apakah mamanya tahu dia tidak akan berbuat salah nanti? Berbuat jahat? Om Leo, itu bukan pertanyaan. Bentar dulu. Bapak Logika akan kan? Logika ini. hadiah kepada Nah, anaknya kalau dia sudah mencaci tahu, maki ibunya, istrinya atau tidak? nah sekarang saya balik lagi. Apakah dia tidak akan membesarkan atau melahirkan anaknya? Kalau dia tahu nanti anak ini akan melahirkan. mencarinya. Tadi kan saya pakai epistemologi dasar pemikirannya Om Leo. Bapak memberikan hadiah kepada anaknya, tidak ada hubungan dengan mama. Ini analogi lagi, kan gimana ini. sih? Saya hanya menyempurnakan Salah analogi ibu saya. Ini sudah tema beda ya Saya kalau dengan mama. menyempurnakan Makanya analogi saya. Sekarang bapak, iya sekarang Esensinya bapak adalah kepada anugerah. anaknya. Nggak ada hubungan Berhenti dengan ngomong Leo. mama. Woi Leo. Nggak ada berhentinya ngomong. Gantian lah. Dari tadi kau ngomong kita simak kok Leo.
Lagi bicara kalian motong bolak-balik. Bukan motong, karena aku nggak ada jawab pertanyaan. Di reminder saya memang itu, dipotong. diingatkan. Belum selesai dipotong. Pak Leo. Iya, Iya, Oke, bos, karena oke. nggak ada korelasinya dengan pertanyaan tadi. Oke, dia turun aja, dia terlalu manja dalam diskusi itu. Sudah orang tua tapi terlalu manja dalam diskusi itu. Biar kau dibawa aja kau. Dia orang tua tapi terlalu manja dalam diskusi itu. Ya, maaf ya, Galang. Makan malam. Teman-teman, Salai dan kawan-kawan. Dia menggunakan anekdot, ilustrasi, senjata Tuhan makan sendiri. Karena apapun yang terjadi, Bapak akan mempertimbangkan. Anak ini kok maki-maki istri saya, apakah saya akan memberi dia hadiah? Pikir panjang juga Bapak kan seperti itu. Lalu kalau iman adalah respon terhadap panggilan Allah, anugerah Allah, maka di sini akan terjadi hal ini. Saya harus menjaga mobil itu. Dia bukan soal setelah menerima mobil itu. Tetapi kan Allah juga nggak beri gratis saja kepada kamu. Dia beri talenta kepada kamu supaya kamu kerja talentamu. Lalu tadi kan saya mau kejar sola gratia. Di dalam Lukas 1 ayat 31 malaikat bilang begini kepada Maria. Jangan takut Maria, engkau telah memperoleh kasih karunia dari Allah. Artinya pribadi pertama di dalam perjanjian baru yang menerima kasih karunia Allah adalah Maria. Apakah Protestan akan menerima bahwa Maria sudah diselamatkan karena malaikat sendiri mengatakan bahwa engkau telah beroleh kasih karunia Allah? Itu skak mati untuk sola gratia kalau tidak mengakui Maria. Siapa yang Protestan mengatakan Maria sudah diselamat? Tidak ada satupun. Tetapi mereka bilang sola gratia, sedangkan di Lukas 1 ayat 31 omong secara jelas, 30-31 omong secara jelas. Jangan takut Maria, engkau telah beroleh kasih karunia dari Allah. Sola gratia, kalau kita pakai standar sola gratia, Selai dan kawan-kawan, siapa perempuan yang pribadi pertama di dalam perjanjian baru yang sudah selamat? Siapa sebelum Yesus mati? Iya, Maria ya. Maria. Engkau telah beroleh kasih karunia. Ya, sola gratia kalau dipasang di dalam kitab suci kepada Maria, Maria sudah selamat. Tetapi di situ Maria berjuang untuk mendampingi Yesus. Maria berjuang untuk melakukan petisi ketika perkawinan di Kana, kehabisan anggur. Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Maria sampai dengan berdoa bersama dengan para rasul di kisah 1 ayat 14. Makanya itu satunya, hati-hati dengan iman. Iman itu adalah respon manusia terhadap panggilan Allah untuk menjadi bagian di dalam penebusannya. Kalau hanya kasih karunia, oke lah. Silakan. Katolik tidak pernah mengatakan kasih karunia Allah. Ada gratianya, ada kasih karunia. Dan Maria yang pertama terima dalam perjanjian baru. Tetapi di sana tidak pernah dikatakan sola gratia, hanya kasih karunia. Makanya tadi blunder sendiri ketika dia mengambil hadiah dari Bapa untuk anak, oke lah gratis. Tetapi tidak mungkin anak kurang ajar terus. Gratis lagi kurang ajar terus. Berarti tidak dididik. Sedangkan di Wahyu 3 ayat 19, yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Berbaliklah, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Bayangkan itu. Oke teman-teman, silakan. Artinya nggak cuma dari atas ke bawah ya Romo ya, tapi ada juga dari bawah ke atas kan Romo ya gitu ya. Makanya Galang bilang kalau saya tidak respon, Iya, bisa saja juga saya tidak respon. Misalnya begini, saya tidak tahu bawa mobil, ngapain Bapak kasih saya ini hadiah mobil? Itu kan penolakan respon saya. Bisa juga saya sudah punya motor, ngapain Bapak kasih saya mobil? Saya bisa tolak kan? Betul. Benar-benar berarti ini ada juga bentuk penolakan free will ya dalam sini ya. Iya, tapi dengan tadi analogi yang dia bawa, sebetulnya itu menampar dia ya. Tadi kan dia menolak pernyataan Paman Damai bahwa keselamatan itu adalah tawaran kan. Ketika dia memberikan analogi tadi, itu kan tawaran dari ayah kan, seorang ayah kepada anaknya. Nah, kamu mau mobil nggak? Kalau mau ayah belikan. Itu tawaran kan? Sama juga dengan keselamatan. Keselamatan itu tawaran dari Allah.
Tergantung manusia meresponnya tuh, mau menerima atau menolak. Bagaimana kalau sola gratia bilang begini, hanya kasih karunia? Contohnya kecil. Lalu kenapa para pendeta berkhotbah tentang persepuluhan, persembahan? Kenapa tidak minta langsung kepada berlutut dan minta langsung kepada Tuhan Allah supaya turunkan mata uang, kertas atau apa dari surga langsung ke mereka? Kenapa harus minta kepada jemaat? Berarti sola gratia sini tidak berfungsi. Kalau sola gratia kan hanya kasih karunia Allah, contoh kecil aplikasinya. Sola fide hanya karena iman, Tuhan pasti kasih hanya karena percaya. Oke lah kalau begitu tidak usah minta persepuluhan. Tidak usah minta persembahan. Kamu langsung berlutut minta Tuhan Allah itu berarti kamu tidak ada iman di situ. Kalau kamu bilang kalau tidak kasih turun dari surga uang berarti kamu tidak beriman. Lalu kenapa kau minta di jemaat? Lalu ketika jemaat ini minta doa dan tidak dikabulkan, kamu bilang kamu iman kurang. Pendeta, kalau begitu kamu berlutut langsung minta Tuhan Allah kasih uang dari surga toh? Contoh kecil, aplikasi sola gratia dengan sola fide. Kenapa harus minta di umat? Jemaat, kasih persepuluhan, kasih persembahan. Kalau kamu yakin bahwa sola gratia dan sola imanmu menyelamatkan, ya sudah untuk kebutuhan hari-harianmu kamu berlutut saja minta langsung ke surga toh. Buat apa minta di umat? Tidak mau kita mau buat anekdota, komparasi, ilustrasi kita buat semua sampai begini. Radikalnya. Oke, kembali ke kalian. Iya Romo. Gimana Paman Galang? Buka mic tadi. Oh, lanjut. Izin. Iya, artinya prakteknya juga udah bertentangan atau menolak dari doktrinnya sendiri ya mengenai itu. Masuk akal. Iya, izin Bang Slide. Saya ada konklusi di situ ya soal kenapa lagi beriman jika hanya rahmat kan? Itu penting direfleksikan. Betul itu tegas dari Romo tadi. Untuk apa lagi beriman jika hanya rahmat? Kan? Ya teman-teman, saya Poinnya ya. harus makan malam. Oke, kalau itu sola, tetapi Luther bilang ada 3, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Berarti sudah ada 3, itu bukan sola lagi kalau sudah ada 3. Karena sholat itu tunggal gitu ya Romo. Tambah lagi 2 berarti 5, itu berarti sudah quinta, sudah panca, bukan sola lagi. Kalau sola itu hanya 1. Itu sebenarnya kontradiksi di dalam pernyataan sini, kontradiksi di dalam doktrinnya sendiri. Bilang solat tetapi ada 5. Kan lucu. Iya ya, artinya tidak perlu sampai substansi tapi dalam apa filosofisnya aja udah menentang sendiri ya, udah salah dari awal gitu ya Romo ya. Sola tapi ada 5 gitu. Sola. Berarti hanyanya ya solanya jadi gugur gitu kan. Waktu yang pertama, makanya tadi dia bilang nanti saya berhadapan dengan 3 pemikiran. Ternyata saya pakai dia punya pemikiran tentang bapak menghadiahkan kepada anak. Oke, saya kejar dengan itu. Jangan pakai yang lain. Saya kejar dengan itu. Dia mulai dengan mamanya melahirkan dan membesarkan tanpa itu. Tidak ada hubungan dengan anekdot yang dia pakai. Jadi di sini ada apa sebenarnya? Itu strategi pater. Biasa mereka tuh suka putar-putar tuh. Padahal jawabannya ada di depan, tapi mereka masih putar dulu tuh. Ular karet gitu ya, alias Ular karet betul tuh. Romo jadi sampai naik lagi ini. Jangan pikir bahwa saya ini pengejar protestantisme. Jangan, hanya karena saya mau makan malam dengan partai saya dengar ini orang nih. Omongnya agaknya enak, omongnya halus. Ternyata juga merasa diri jadi korban. Ini kan tidak enak juga, ini tidak dewasa lah. Iya, playing victim ya Romo ya. Udah dia halus tapi playing victim gitu. Ya tadi makanya saya juga potong karena apa ya? Memang mungkin udah terbiasa khotbah-khotbah gitu sih Romo kayaknya. Jadi segala narasinya lebih ke sana aja, ke etik gitu sih. Jadi Romo kalau mau makan dulu Romo jadi naik lagi, tadi udah naik sekarang naik lagi. Jadi mau makan dulu Kak Romo.
Selamat makan malam Romo. Selamat makan malam, Romo. Parah, Paman Damai hampir ngelewatin batas limit. Lah. Saya selama kenal Paman Damai sih sabar-sabar aja ya. Tapi sama Leo ini hampir tadi offside Iya. ya, Paman Damai. Udah mulai kelihatan galaknya dia. Itulah dari Lagian dia malam, kayak ini pagi, loh, jago ketemu typing model loh. begitu. Enggak jago typing dia itu. Kayak naik ke atas muter-muter. Dah, yang kedua dia terlalu manja untuk diskusi. Iya. Macam tersakiti aja padahal kita tidak menyakiti. Terlalu Kalau manja. lebih ke Karena relativismenya diskusi parah kan sih. kita harus terima lah. Jangan kita terlalu manja sekali. Ngomong udah muter-muter. Terus jawabannya nggak ada. Hanya cerita-cerita narasi gitu. Terus poinnya nggak ada gitu. Iya, retorika banget gitu ya. Retorika banget. Aku terbangun tuh mau kafe naik tahu. Kalau enggak aku belum mau bangun. Jadi terbiasa soal khotbah-khotbah. Protestan udah biasa itu. Paling males aku kalau Protestan yang suka khotbah itu. Di mana-mana mereka naik koma tuh selalu menjelaskan khotbah-khotbahnya itu. Public speaking aja gitu. Aku Makanya mau saya tanya. bilang, makanya izin ya. Kalau mau jadi pendeta ini sebetulnya tidak perlu kursus teologi ya. Kursus public speaking saja. Iya, cukup kursus public speaking saja tuh. Itu sudah bisa jadi tuh. Nih satu nih pendeta nih Om Ebot nih. CS-nya Om Galak nih. Buat CS Itu sebelahan lah gitu. Lagi loading dia. Nggak tahu di kalian ya, kalau di aku masih loading dia. Iya, masih Loading loading. Iya, biru, merah, biru, merah. Heran ya, kenapa mereka banyak naik koma suka gitu ya? Merah, biru, merah, biru. Soalnya kalau abu-abu Protestan. Aku mau tanya kalian dong itu yang si Bispro ini, Om Bispro ini berisik banget inbox aku cuma ini ya, framing-framing Katolik ya. Selamat pagi, Ya, paman-paman. pagi Pak Selamat Pendeta. pagi. Ini Slay ya. Waduh, Apaan sih itu Om? Kayak alarm. to order namanya, to orders. Tadi Paman Alex naik tahu cek. Tadi setengah Hah? jam Siapa? 3 naik. Paman Alex naik jam 3. Oh ya? Pas lagi di Oh, rumah. yang ini Slay ya. Oh, Sebentar. Malik ada, Iya, my Malik boy. ada naik. Sama siapa aja yang jam 3 naik gitu? Jam 3 naik. Cuma tapi kayak 5 menit atau 3 menit turun lagi. Apa dia kepencet? Bisa jadi sih. Ada Tapi ngomong kayaknya nggak? enggak. Ada ngomong nggak? Enggak ada ngomong dia. Nggak ada ngomong kepencet. Kalau ada ngomong nggak mungkin kalau dia naik itu nggak ngomong dia. Kepencet dia Om. Salve Om Yos. Kepencet dia. Oke, Om Yos. Sampai selamat pagi. Om Ebot apa yang mau disampaikan? Ajaran Protestan apa ajaran Katolik atau ajaran sesat Om? Yang mana Om? Ya Om Ebot lagi ini. Iya aku Ya, mau. ajaran apa ya? Ajaran Kristen aja lah, semuanya dalam Tuhan Yesus lah. Ajaran Katolik Kristen Katolik sama ya. Kemarin Om saya menjelaskan pewarta sesat, pewarta benar itu. Pewarta sesat seperti apa itu kemarin? Belum komplit penjelasannya. Oh, pewarta sesat adalah yang membelok-belokkan firman Allah menjadi sesuai apa yang ada di pikirannya, bukan sesuai lagi dengan
konteks yang tertulis itu begitu penyair. Terus Iya, itu demi kepentingan diri sendiri. Dia mewartakan sabda kepada umat atau kepada jemaahnya. Udah, Slay. Oh, udah. Udah begitu saja. Jadi Om Ebot sekarang standing posisinya di mana nih Om Ebot? Kalau boleh tahu nih, sekarang berdirinya di mana sih Om Ebot? Saya posisi di rumah ini lagi. Nggak gitu dong. Maksudnya berdiri di aliran apa sih sekarang? Hah? Maksudnya sekarang tuh berdirinya di apa sih, Protestan atau apa? Pewanes atau udah jadi JO atau gimana Om Ebot? Saya Katolik cuma masih 70% karena kitabnya kurang ini. dia masih pakai kitabnya Luther, oh masanya 66 belum pakai 73. Iya. Jadi kitabnya kurang. Jadi saya jadi 7% aja Katoliknya. Gitu paman-paman. Ya saya sih udah berkali-kali sih ya ngasih masukan ke Om Ebot ya. Saya sih nampaknya udah nggak akan ngasih saran-saran lagi ke Om Ebot ya. Coba Om Ebot refleksikan sendiri aja deh. Gimana? Karena Ya. ya saya sih udah banyak kan ngasih saran ke Om Ebot gitu ya. Atau menilai Om Ebot juga, memberi saran. Nah, gitu. Selanjutnya kayaknya saya nggak akan memberi apa-apa lagi ke Om Ebot.